Tidak orang melebihi. Parisi. Kalau Tidak melebihi, kehidupan Bunda. agamamu Tidak melebihi orang Parisi, maka kau baik. tidak. Ya. Jadi Yesus tuh menyebut agama gitu loh. Emang Sementara enggak ada anak-anak gini. Emang tuh Tuhan itu berbahasa Indonesia kan enggak? Agama bukan gitu. ya Artinya Allah, emang kok nggak nyambung bang? Oh kenapa? Nah, Coba dari coba Tuhan. pegang dulu jidatmu bang, Kepercayaan, bukan pegang, agama. bang, pegang dulu jidatmu bang, pegang. Kau agak-agak demam kali ya? Coba si Mendra ini Mendra Bunda coba. Islam Kristen Mendra. Mendra Kristen. Kristen. Sama Mendra aja Bunda. Ini mungkin agak waras si Mendra. Kayaknya Waras sama Mendra aja. Silakan, Bunda. Ku tengok mukanya dia bagus ini Mendra ya. Halo Bukan, Bang Mendra, anaknya. Bukan agak waras, tapi memang waras bang, Le. Oh mantap. Nah, anak Maria orang bukan Tuhan. Gimana Bang? Enggak, ini yang saya pertama ini sebenarnya tadi itu kok itu agak orang Kristen katanya nggak beragama, gimana itu ceritanya itu? Pusing saya dengarinnya. Makanya saya tanya dia tadi, dia yang bilang orang Kristen itu nggak beragama, kata dia, tapi bertuhan. Makanya muncul pertanyaan mengatakan bagaimana kau bisa bertuhan sementara kau nggak beragama. Cuman mutar-mutar kemana-mana jawaban dia gitu loh. Kalau Le mau menanggapinya silakan. Ya, tapi setahu saya ya, sepemahaman saya, ya Kristen itu memang nama agama. Bener. Nah, nama agama atau merek agama, salah satu merek dari salah satu agama, Kristen, Hindu, ya itu salah satu Kristen, Katolik gitu. Jadi kok bisa Kristen itu nggak dianggap agama atau orang Kristen itu dianggap tidak beragama? Jadi saya juga makanya terpaksa naik dulu saya ini, saya pikir tadi begitu Le. Iya, kalau perkataan Yesus di Matius 5:20 itu kan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Parisi, bla bla dan terusnya. Artinya Yesus mengakui adanya agama itu bang. Tadi itu mungkin agak-agak mabuk tadi ya. Ya, agak jadi mabuk ada. tadi. Jadi Kristen itu adalah salah satu agama, merek agama atau nama agama, gitulah ya, yang tepatnya. Jadi kalau dibilang nggak agama Kristen itu, jadi seolah-olah ada kelainan tadi ya, ada kelainan ya. Ada kelainan. Tapi dia Menurut Bang Mendra itu jadi Kristen ini ya, apakah pengajaran keagamaan yang seperti apa gitu mengenal Tuhan? Menurut Bang Mendra gimana jadi? Enggak bang, jadi intinya Kristen itu adalah nama salah satu agama, merek salah satu agama. Kenapa Agama bisa dikatakan sebagai salah satu agama? Berarti kan ada yang disampaikan tentang keagamaan. Nah itu apa, bagaimana? Ya, jadi Kristen itu secara umum adalah wadah atau satu komunitas atau satu kelompok, wadah di mana yang percaya kepada Yesus adalah sebagai Tuhan. Umumnya secara inilah umum. Keistimewaan Islam bang ya, dari nama aja keistimewaan Islam. Kenapa harus Islam nih? Coba kita lihat. Islam itu dari nama saja itu artinya selamat. Ya, Islam itu penamaannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan. Kalau Yahudi itu adalah nama dari salah satu suku Bani Israel, Yehuda. Ya kan? Nama suku. Kristen itu ya yang membuat itu si Paulus kan, ketika perjalanan ke Antioquia, kisah para rasul 14, Paulus. Kalau Islam itu langsung dari Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3 tuh, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam din. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Ini ada legalitas dari Allah. Itu keistimewaan Islam ya. Pengucapan salam, pengucapan salam bang. Itu apa ya namanya ya? Universal, pengucapan salam universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu keselamatan bagimu bla bla seterusnya. Kalau Kristen terbatas, selamat pagi, ya kan? Siangnya bagaimana? Sorenya gimana? Malamnya? Ya, loh. Iyalah.
Ih, gimana sih itu kan Judaism. Kalau secara umum kan kalian mengucapkan selamat pagi. Kalau Islam kan Kalau enggak, assalamualaikum. salam damai sejahtera Secara itu ucapan. bentar bang, kelebihan Islam secara agama ya. Cara beribadah. Ibadah kalau kita orang Islam itu di seluruh dunia itu kita bisa menyelesaikan diri. Masuk ke sebuah masjid bisa diterima ya. Kita ikut misalnya sholat duhur. Kita tinggal lihat, kita ikut bacaannya pun sama. Nggak bingung kita tuh. Nah kalau Kristen nggak bisa, terbatas. Itulah keistimewaan Islam, menandakan bahwa memang itu agama dari langit. Apa yang Agama membuat terbatas? samawi, bukan ciptaan manusia. Itu bang. Apa yang membuat terbatas umat Kristen tidak bisa bergabung sesama Kristen beribadah? Kalau kau ke Cina, coba kau ke Cina. Apa kau paham dengan apa yang mereka ucapkan? Apa kau paham dengan apa yang mereka doakan dalam ibadah gitu? Dan Karena kalian mereka nggak bisa masuk. pakai bahasa Cina. Dan kalian iya, makanya aku bilang kalau kami Islam itu universal. Kalau kalian nggak bisa ke Afrika, nggak paham kalian kan ya bahasa Afrika, kalian cuma melongo kan. Cara ibadahnya bahasa Arab, nggak usah bangga, Bun. Kalian nggak usah. Ya. Bahkan teman-teman saya Bacaan di sholat sini, bang, yang bacaan saudara- sholat kami bang, bacaan sholat kami di seluruh dunia sama. Kalau imam sudah membacakan sholat, kita paham apa yang dibaca. Iya namanya Sholat juga zuhur. hafalan, cuman ayat hafalan hanya terbatas beberapa ayat doang yang dihafal-hafal. Ya semua juga Kan bisa. saya tanya kamu bang, sekarang saya tanya kau, bahasa original Bible bukan Yunani. Sekarang kau beribadah bahasa apa? Bahasa Indonesia toh? Itulah keluar biasaannya Yesus. Jadi di mana kita bernegara, kita dibebaskan justru untuk itulah berbahasa dengan bahasa sendiri. keterbatasannya bang. jadi Justru itu Yesus keterbatasannya. tidak. Justru Jadi itu bagaimana orang yang keterbatasannya tidak bang. pernah belajar bahasa Arab? Bagaimana itu? Apakah itu akan masuk neraka walaupun dia Islam? Kita ingat, dengar, kita ini orang Islam hafal surah-surah pendek yang kita baca dalam sholat. Makanya Kita pemahamannya hafal. pendek. Lu kok ya Allah nggak nyambung, kok pendek, Nih, nggak paham Kan yang ya. dihafal kan halnya bahasa-bahasa yang pendek atau dalil-dalil yang pendek. Berarti pemahamannya juga pendek. Lah, Dangkal. kau aja nggak ada satu pun coba kau hafal bahasa Yunani. Coba kau hafal bahasa Yunani. Karena kami memang tidak diajarkan untuk Makanya menghafal ku bahasa bilang, Yunani. makanya ku Kami bilang cukup itulah memahami secara bahasa istimewanya. Indonesia. Makanya ku bilang itulah istimewanya Islam, universal dari Allah, agama samawi. Kalau kalian itu buatan Paulus, Kristen itu Siapa buatan bilang Paulus, buatan bro. Paulus? Nah, Ya, di agama dalam itu, Biblemu, nggak masalah itu perjalanan. agama. Dengar, Nah, dengar nggak masalah bro. itu agama. Di dalam Biblemu perjalanan. Nah, ini karena dia nggak tahu Biblenya teman-teman ya, nggak apa-apa. Di dalam Biblemu perjalanan ke Antioquia, setahun lamanya Paulus bermukim di Antioquia. Untuk pertama kalinya di Antioquia inilah murid-muridnya disebut Karesteng. Makanya kalian itu mengikuti Iya, Paulus. ada masalah dengan agama Kristen mau siapapun itu yang membuatnya, yang jelas agama Ya Kristen iya ya adalah itu wadah. harusnya kau ngomong gitu Wadah. tadi. Harusnya kau ngomong gitu Gimana? tadi. Kau tadi bilang Iya. juga. Makanya aku Tapi bilang. kami itu tidak dipaksakan untuk selalu menghafal bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Di mana kami bernegara, bahasa yang kami pahami itulah yang kalian kami kan baca. Makanya aku bilang kalian itu nggak teratur semua mau kalian, nggak ke gereja pun nggak ada kewajiban toh. Itu Nggak ada namanya hukum, nggak kalian egois. dosa. Jadi Allah itu egois Kok kalau egois? memaksakan Nggak. harus bahasa Arab. Agama Jadi itu, agama itu yang mengatur kita supaya hidup kita tidak kacau. Enggak. Agama, Bukan makanya agama yang mengatur kita. Yang mengatur kita adalah Tuhan. Nggak bisa agama. Karena Loh, agama itu masih banyak melalui beda-beda apa? doktrin. Melalui Agama itu melalui beda-beda melalui banyak apa kau pemahaman. mengenal dengar dulu. Melalui apa kau mengenal Tuhan? Melalui Quran. Bukan melalui Melalui Alkitab. Tanpa Quran. agama juga bisa saya Pak. Tanpa agama bisa saya memahami Yesus siapa, Tuhan saya siapa. Melalui Iya, Alkitab dari bisa. mana? Dari Bible toh. Dari Bible toh kau tahu tentang Tuhan dari Bible kan? Nah, Iya, karena Biblemu bahasa itu Indonesia. bahasa Yunani. Saya bisa berbahasa Bang, Indonesia, saya bahasa Biblemu Indonesia. Saya itu kenal bahasa Yunani, Bang. Biblemu bahasa Yunani yang dibuat oleh si Paulus. Yesus tidak ada Ini, Mas. hubungannya dengan kalian. ini bahasa Indonesia Yesus bukan bahasa ada, Bang. Yunani karena kami di Indonesia ada juga terjemahan bahasa Indonesia. Ya, itu aku bilang kelebihannya Islam. Kelebihannya Apa Islam. Dengarin, jangan kamu doang yang ngomong Bun. Jadi gini loh,
Saya punya teman saudara-saudara Muslim, saya tanya yang sering diucapkan di musola atau di masjid itu dengan bahasa-bahasa Arab, itu apa sih artinya saudara? Saya bilang, nggak tahu juga sih bang. Kamu Jangan sampai bawa sekarang nggak tahu artinya. orang. Enggak, Oh, maksudnya jangan itulah. bawa orang-orang. Jadi jangan bawa. bangga, Jangan bawa bangga orang-orang. karena bisa berbahasa Arab hanya sepotong-sepotong, hanya beberapa dalil Sekarang doang yang dihafal. ada nggak aturan di agamamu kau itu kalau nggak ke gereja kau berdosa? Ada nggak kewajiban kau? Nggak ada kewajiban di Kristen itu. Kalian itu Ada. bebas seperti hewan. Ada. Mana aturannya? Kalian disuruh gereja tiap Harus minggu beribadah. mana? Kalau kami tidak beribadah, kalau kami meninggalkan persekutuan ibadah kami berdosa. Ada. Ya ibadah itu banyak bang, berbuat baik, menyembah penyembahan kepada yang maha kuasa. Bukan ibadah banyak. persekutuan. Ibadah persekutuan artinya pertemuan orang-orang yang percaya Coba. kepada Di mana Yesus. itu? Di mana itu? Coba. Yesus menyuruh kau ke gereja mana? Yesus menyuruh kau ibadah ke gereja mana? Coba. Data nomor berapa biar ku buka. Mana ada Yesus mengenal Kristen bang? Yesus itu sudah Bentar. tidak ada di muka bumi. Si Paulus lah yang kau ikuti. Paulus penyesat Si itu. Paulus itu menyampaikan apa yang dikatakan Apa? Yesus. Udah? Mana? Di mana dia ketemu Yesus? Itu Kristus palsu di ketika Menurut perjalanan Anda. Turkiya. Kenapa saya bilang Menurut Kristus Anda. palsu? Jadi maksudmu Iya, Alkitab kita ini- buktikan. Kita maksudmu buktikan. Alkitab ini palsu? Maksudmu Alkitab ini Surat palsu? Paulus, kita buktikan. Iya, surat Menurutmu- Paulus, ajaran Kristen. Enggak, menurutmu Alkitab Ajaran ini Kristen palsu? bukan ajaran Yesus. Iya, Hah? banyak palsu di situ, banyak. Enggak semuanya banyak palsu di situ. Surat-surat tulisan Paulus itu kan bukan firman Tuhan dari si Paulus. Bukan firman Jadi- Tuhan. Saya buktikan ya. Saya buktikan, Apa mau kau Bang. buktikan? Kalau surat-surat Jangan sini saya buktikan, dipenggal-penggal ayat Alkitab. Tidak bisa Saya dipenggal-penggal buktikan. ayat Alkitab. Kan mau aku Tidak buktikan, bisa sini aku buktikan dipenggal ya. ayat Alkitab, saudara ya. Loh, Tidak bisa kita mau karena buktikan itu kok. ayat Gini, ayat untuk- satu kesatuan bagaikan mata rantai yang Untuk tidak bisa membuktikannya dipisahkan. gini, Bang, untuk membuktikannya gini. Lihat ajaran si Paulus dengan bandingkan ajaran Yesus. Nggak ada satupun sama, bertentangan, kontradiksi. Itulah Apa tandanya yang bahwa si berkontradiksi? Paulus Coba ini apa? penyesat. Apa? Apa yang berkontradiksi? Kata si Coba. Paulus, nih kita buktikan ya. Sekarang Gimana sebentar ayatnya? ku minta. Ya makanya ku sabar ku sampaikan ya. Sebentar ku minta pengajaran Yesus dengan Paulus kesamaannya ya. Sekarang saya kasih kau, saya suapi kau kontradiksi ajaran Paulus dengan Yesus. Pertama, ya, hukum Taurat. Kata Yesus, aku datang. Matius 7 nih ya. Matius 7, 17. Matius 5, 17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya kan? Kemudian apa kata si Matius Paulus? apa itu? Matius apa itu? Matius 5, 17. Nah, Aku datang ini ya, kalau kau tidak mau belajar Bibelmu cuma congor. enggak, karena Aku kami datang tidak bukan perlu untuk menghafal-hafal Alkitab. Enggak perlu kami Nah, kami paham mau tentang Tuhan ditunjukin. udah. Kenapa kau nggak mau terima? Aku mau tunjukin kok. Nggak ada Enggak, kekhususan makanya ajaran kan kamu Paulus bilang dengan tadi Yesus. kamu tidak pelajari. Sini Saya kasih sudah tahu. pernah. Sabar. Hmm. Dengar. Kata Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu, ingat ya, kata Yesus. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan Tuhan. Menghilangkan satu titik aja, kan menduduki tempat terendah. Tapi apa kata si Paulus? Coba di Galatia 2:16, apa kata si Paulus? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Coba. Paulus mengatakan sebelum langit dan bumi runtuh, sebelum kiamat, hukum Taurat tetap ada. Tapi si Paulus penyesat ini, apa kata dia di Galatia 2:16? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Coba tengok pertentangannya. Inilah kalian ini pengikut Paulus penyesat yang dia ngaku-ngaku mendapat ketemu dengan Yesus, padahal itu adalah Kristus palsu. Buktinya ajarannya bertentangan. Yesus anak Maria dengan Yesus yang menemui, kata si Paulus, menemui dia, itu palsu, penyesat. Maka kata Yesus di Matius 24:23,
waspadalah, jangan kalian disesatkan. Bila ada yang mengaku, aku melihat Kristus di sana, aku melihat Mesias di sini, jangan kau percaya. Paulus kan ngaku-ngaku ketemu, padahal Yesus sudah terangkat. Yesus sudah tidak ada di muka bumi lagi, Bang. Baru muncul ini si Paulus dengan ajaran barunya ini, ngaku-ngaku ketemu Yesus katanya. Saulus, Saulus, kau telah menganiaya aku. Mana pernah dia ketemu Yesus? Nggak pernah, dia nggak dikenali sama Yesus tuh si Paulus. Alkitab Paulus ini mengatakan menjadikan pernah. Yesus kambing hitam. Alkitab Nah, sekarang mengatakan tunjukkan. Saya tuh sudah tunjukkan ya perbedaan ajaran Paulus dengan Yesus anak Maria. Sekarang tunjukkan persamaannya. Mana kesamaannya? Paulus mengatakan kalau kalian menyunatkan diri, sia-sialah Yesus disalibkan. Padahal apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk mendiakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Bertentangan, Bang. Kamu nggak paham. Jadi kau itu tentang pengikut maksud perkataan Yesus itu. Kamu tidak paham. Loh, Jadi kan coba kau Yesus jelaskan kan- kalau dia datang bukan untuk Ya udah, menyedarkan. dengerin. Sebelum Dengerin, langit jangan dan ngomong terus. bumi runtuh, Bang. Dengerin, jangan ngomong terus. Nah, jadi Yesus berkata demikian, dia sebagai Tuhan, dia berhak mengotak-atik Alkitab itu, mengotak-atik firman Tuhan itu, mengotak-atik Aduh. hukum Taurat itu. Berhak. Ya kenapa Aduh. dia Tuhan? Aduh. Dia diberi kuasa untuk itu. Gitu loh. Bukan dia Makanya yang mengotak-atik si Paulus Yesus penyesat, disunat. Bang. Paulus penyesat. Yesus disunat, tetapi Bang, Yesus juga mengajarkan kami tidak harus dengar disunat. dulu, Bang. Ya Allah, Gitu. paham dia ya. Paulus Contoh ini, penyesat contoh. yang merubah. Paulus penyesat yang merubah. Yesus tidak merubah hukum Tuhan. Paulus Gak ini yang ada. merubah. Bukan Wah, Paulus, bukan Paulus tidak yang seorang merubah. pun baca, Bang. Galatia Karena 2:16. Paulus mendengarkan Tidak seorang pun perkataan yang langsung didengarkan dari Yesus. karena melakukan hukum Taurat. Mendengarkan perkataan langsung dari Yesus. Di mana? Di mana disampaikan- yang mendatangi? Yesus sudah terangkat, Bang. Nggak pernah ketemu Disampaikanlah Paulus. apa yang didengarnya kepada sesama, kepada Nggak manusia. ada, Bang. Nggak ada. Nggak Nah, pernah ketemu begitu dengan ya. Paulus. Nggak pernah ketemu Yesus. Nggak ada. Nggak pernah ketemu Yesus. Makanya kan gak bakal Yesus sudah pernah terangkat. engkau percaya, gak bakal pernah kamu Nah, percaya bahwa Yesus bertemu dengan inilah Yesus. kalian. Bahwa Cuma Paulus imannya ketemu dengan Yesus. doang. Karena ada, enggak. Fakta bukti, Bang, ajarannya berbeda. Ajaran Enggak Yesus berbeda. anak Maria berbeda. Enggak ada Yesus berbeda. datang, Yesus, Bang. Yesus Enggak, anak Maria justru- berkata, dengar dulu, Bang, Justru, dengar dulu, Bang. dari Dengar. mana kamu mencurigai Paulus dia itu mengambil suatu keuntungan atau kepentingan diri sendiri untuk menyesatkan umat? Ajarannya Coba. berbeda. Ajarannya berbeda. Dia sampai di Dengan penjara tipu loh. daya kujerat engkau, Bang. Paulus sampai di penjara, Dengan sampai tipu daya. disiksa, sampai dilemparin pakai batu demi Nah, hanya karena memberitakan dia kan, Injil. karena dia- Untuk apa karena dia kalau dia hanya cuma jahat. menyesatkan doang, nggak ada kepentingan yang utama. Kalau Bang, nggak karena hanya dia kepentingan hidup yang jahat. kekal. Gitu. Karena dia jahat, Bang, menyesatkan Enggak, orang. Nggak jelas juga kau. Bukti bahwa Paulus itu penyesat, Bang, ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus anak Maria. Berbeda, kontradiksi, itu bukti. Mana ajarannya sama? Yesus mengatakan, tidak semua makanan itu baik, tidak ada yang haram. Sementara di Torah, Yesus ini kan orang taat dengan hukum-hukum Torah. Ya toh? Di Torah itu, Bang, babi haram. Kasihan ya. Jadi, Bang, kalau memang ajaran Paulus itu benar, harusnya tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Tapi bertentangan, Bang. Yesus mengatakan, Bang, sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik dari hukum Taurat pun tidak akan batal. Itu kata Yesus. Kata si Paulus, tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dilarang oleh si Paulus ini. Kan bertentangan, Bang. Coba, makanya saya itu diskusi pakai data. Galatia 2:16 itu. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi Matius 5:19 itu ya hukum Taurat itu wajib dilakukan, Bang. Makanya sampai sekarang tuh orang Yahudi makanya sampai sekarang pun itu orang Yahudi, Bang, masih taat dengan hukum-hukum Taurat. Kalian aja pengikut Paulus ini, Bang, yang dari Roma, Yunani, Kristen ya. Kristen ini kan dari Katolik itu pecah ya. Pecah menjadi Protestan. Nah, kalian itu ya pemakan B2, pemakan segala macam. Gak ada berkesusun dengan Yesus, Bang. Ya ada. Ya kan? Jadi apa aku bilang ya?
yang datang kepada Paulus itu Kristus palsu. Salam dua Kristus. Yesus yang dilahirkan Maria itu adalah Kristus asli atau Mesias asli. Yang mendatangi Paulus itu adalah Kristus palsu. Aduh, itu jadi teman-teman bukti bahwa Kristus itu ada dua, ada asli, ada palsu. Yang dilahirkan oleh Maria, ibunda Maria ya, anak Maria itu Kristus asli ya. Tapi yang mendatangi si Paulus itu ya itu si Bilisis ya, Kristus palsu. Maka kata Yesus di Matius 24:23, waspadalah, jangan kalian percaya. Diwanti-wanti sudah oleh Yesus tuh. Jangan, karena dia tahu akan datang banyak penyesat-penyesat itu, antara lain si Paulus itu. Bukti fakta bahwa ajarannya berbeda. Ajarannya berbeda sama sekali ya. Nggak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Seperti yang kita baca tadi, hukum Taurat, dosa waris. Aduh, mana ada. Itulah penyesatan si Paulus. Menjadikan hitam nih anak Maria, padahal yang dia bawa ajarannya adalah si Bilisis, Kristus palsu. Sehingga si Paulus ini ajarannya menyesatkan miliaran orang. Ya termasuk kalian itu, bro. Disesatkan. Ini berapa di sini? Berapa di sini saudara-saudara muslim ini? Berapa di sini saudara-saudara muslim? Ya kenapa emang, Bang? Enggak, maksudnya Intinya banyak Bang, nggak di ajaran sini? Yesus intinya Bang, ajaran Yesus anak Maria dengan Kristus palsu yang mendatangi Paulus itu kontradiksi, Bang. Enggak ada keberkesuaian. Berbeda. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Menurut data, Bang. Bukan menurut Bibelmu, Bang. Menurut Anda nggak Bibelmu. pernah paham tentang Sekarang Alkitab. Nggak tunjukkan. pernah. Nggak bisa dipenggal-penggal ayat tunjukkan Alkitab. berkesuaiannya. Nggak Berbeda, mungkin Bang. Alkitab So, mencatat tunjukkan. aku adalah Tuhan. Misalkan Yesus mencatat bahwa dia mempromosikan bahwa dia Siapa adalah Tuhan. yang bahas Ternyata Tuhan, ayat Bang? lain. Ajarannya Paulus yang didatangi oleh Kristus palsu Nggak mungkin. berbeda dengan ajaran Kristus anak Maria, berbeda. Makanya Paulus itu menyesatkan kamu, Bang, karena yang dia Pernah bawa nggak dengan Paulus surat-suratnya mengajarkan 13. kebencian? Pernah nggak Paulus mengajarkan kejahatan? Pernah nggak Paulus mengajarkan peperangan? Pernah nggak Paulus membuarkan Kita orang tidak beribadah? bicara Pernah nggak masalah Paulus kejahatan, mengganggu kebencian, orang yang tidak masalah perintah-perintah Tuhan, kesalahan? Bang. Perintah-perintah Enggak, Tuhan jadi yang kita bicarakan, nggak Bang. ada kelakuan Paulus itu yang mencurigakan. Kelakuan Sekarang Paulus itu tunjukkan justru data. menunjukkan Tunjukkan kasih. data berkesesuaiankah ajaran Sebagai penyambung Yesus lidah dengan Yesus. Paulus? Coba tunjuk data. Saya sudah Apanya? tunjuk data bagaimana kontradiksi. Saya sudah tunjuk data perkataan Yesus anak Maria dengan perkataan si Paulus kontradiksi. Kalau memang ajaran Paulus itu sama dengan ajaran Yesus anak Maria, itu baru bagus, cocok. Tapi kalau ajaran Yesus dengan ajaran Paulus berbeda, itu kontradiksi, berarti yang dia terima Paulus itu dari Kristus palsu. Yesus sebagai Tuhan, dia berhak mengatakan A, mengatakan B. Dia berhak mengotak-atik Paulus, firman-Nya. Bang. Dia Kalau berhak. Bang Yesus itu, Bang, Makanya Yesus di sudah saat Yesus berkesesuaian. berkata kepada Paulus, di saat Ya Yesus Allah, berkata nggak kepada Paulus, nyambung ya Allah, jadi, ya Rabbi. jadi itu berarti Yesus sendiri yang menyampaikan, Tuhan itu sendiri yang menyampaikan kepada Paulus sesuatu yang harus disampaikan kepada umat. Jadi Di kita mana harus di situ percaya Tuhan, dong. Bang? Karena ajarannya Di mana ajaran di situ? kasih, Mana bukti? ajaran Bang, mana bukti pengampunan. mana bukti bahwa yang mendatangi Paulus itu adalah Yesus anak Maria, mana? Baca Alkitab, kamu udah lebih Mana? paham kayaknya Alkitab. Baca Alkitab. Pak, kalau kita baca bukan, yang mendatangi adalah Kristus palsu. Di mana ditulis ada di situ Bukan. Kristus palsu yang mendatangin? Mana ayatnya di Alkitab? Pertama, sini saya kasih tahu ya. Kau nyimak ya, Mana diam ya ayatnya? Bang ya. Bahwa Yesus palsu Ya, yang ini. mendatangi Paulus. Coba sebutkan ayatnya. Ya coba baca dulu Matius 24:23. Coba buka Matius 24:23. Buka ya. Matius 24 23. Matius 24. Sudah kau buka? Udah. Nah, apa katanya nih? Pada Apa waktu kata pada 24? waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Itu. Nah, di situ penekanan Yesus, jangan kamu percaya.
Emang, situ kan emang tertulis kata Yesus. ada di sini disinggung Paulus. Lah, Ada kan Paulus kan Paulus kan mengaku dia melihat Yesus. Ya kan melihat, Tuhan. Lah, melihat Yesus yang benar mana dia melihat? kan, dalam cahaya Bentar. kemuliaan. Ada. Ya kan? Ya, itu pengakuan dia toh yang menulis pertemuannya itu adalah temannya orang Yunani Lukas. Yang Sekarang menulis saya kisah para buktikan, rasul adalah Lukas. saya buktikan bahwa Pakai data. bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus yang asli. Kenapa? Di saat Pakai data. Paulus Pakai data. dengarkan, Aduh, kau ini cuma firman congor Tuhan. nggak bisa. Dengarkan, Pakai ini data, firman pakai Tuhan. data. Dengarkan. Nggak Lu bisa juga pakai data. hafal data, engkau Pakai nggak pernah data dong. nggak pernah Lah, kamu ini saya mengimani pakai firman data. Tuhan. Walaupun Pakai 1000 data data ini dikasih, saya. kamu tidak akan pernah percaya kepada Aduh, Alkitab. Mama, Jadi nggak usah. itu namanya Nggak usah pakai congor. data. Aduh, saya, congor. Saya, Congor, saya congor. sajikan kepada kamu Itu pemahaman. congor, Bang. Udah? Itu congor, Bang. Bang, pakai data, Kalau kamu Bang. ahli, Di kalau- sini apa Yesus berkata, jangan kamu Udah, percaya. dengarkan saya, jangan Kok kamu ngomong terus dari percaya? tadi. Gitu doang maksudnya, jangan Loh, kamu ngomong terus. Loh, Bang, kalau kau diskusi, Bang, jangan congor, pakai data, ayo. Pakai data dong. Saya ini kata Yesus, jangan kamu percaya kalau ada yang mengaku, aku ketemu, aku melihat Mesias di sana, aku melihat Mesias di sini. Jangan kamu percaya sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda mukjizat sehingga mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Dia bisa menyesatkan, Bang. Jadi Yesus sudah berpesan, sudah wanti-wanti, hati-hati kalau ada yang mengaku ketemu Mesias. Siapa yang mengaku ketemu Inilah Yesus? kelakuan kalian. Inilah Paulus. kelakuan kalian. Kalau orang berbicara Biblemu. dimatikan mikrofonnya. Kalau orang berbicara Bang. dimatikan mikrofonnya. Karena kau Ini kalau congor, Bang. Karena kau congor, nggak ada data. Coba kau kasih data kami, Bang. Misalnya, Paulus diskusi. ketemu itu begini, bla bla bla. pengen Kasih menang data, Bang. sendiri nggak bisa diajak diskusi. Makanya sedikit Loh, ini data, Bang. Bang, kata Yesus, jangan kau percaya, coba. Kan kau diperintahkan jangan percaya kalau ada yang mengaku ketemu Mesias. Kan kata Yesus, jangan kamu percaya. Kok kamu percaya perkataan si Paulus ini? Padahal dia penyesat, Bang. Kenapa dia penyesat? Bang, kenapa dia penyesat? Surat-suratnya itu bertentangan dengan inilah kelakuan ajaran kalian kalau Yesus. diskusi ya. Hah? Aduh, Dikit-dikit matikan karena kau mikrofon. bacot, karena kau congor, Bang, nggak ada data, Bang. Coba datamu mana, Bang? Bang, itu bukti, Bang, bahwa ajaran Yesus dengan ajaran Paulus bertentangan karena dia menerima dari Kristus palsu, sibilisis. Karena kalian menang Kalau sendiri, pengen menang berkesusahan. sendiri. Itu. Jadi kalian Nah, itu kok selalu nggak ada makanya data? keroyokan. Kok nggak, lo kok keroyokan? Kok nggak ada data, Bang? Kok nyerocos doang? Kasih kayak data. Hostnya ini selalu mematikan mikrofon saya supaya kamu doang yang berbicara. Ah, Kok begitu. nggak Jadi ada saya data? mengundurkan diri saja karena nggak bakal Kasih data, Bang. Berarti benar ya? Ya Allah. Ya kau nggak ada data gimana dong? Kata Yesus di sini, kalau ada yang mengaku melihat Mesias di sana, melihat Mesias di sini, jangan kamu percaya. Paulus mengaku kalau ketika disidang oleh Raja Agripa, kau ini kenapa Paulus? Ini Tuan Raja, ini penglihatan saya. Lah, penglihatan. Dia ngaku ketemu Mesias, dia ngaku ketemu Yesus. Dan pengakuannya ini sehingga dia mengaku dia dipilih. Dia dipilih nih. Dia dipilih oleh Yesus. Padahal itu klaimnya dia loh. Yang menulis itu di Kisah Para Rasul adalah Lukas. Lukas ini siapa? Tabib pribadinya, teman dekatnya, sahabatnya. Dan dia orang Yunani. Dengar ya teman-teman Kristen. Kalian disesatkan oleh Paulus yang ngaku-ngaku ketemu Yesus padahal yang mendatangi dia adalah Kristus palsu. Bukti bahwa itu Kristus palsu karena ajaran dengan surat-surat si Paulus yang 13 itu tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus anak Maria. Berbeda. Kata Yesus di Matius 5:17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Sebelum langit dan bumi runtuh, tidak satu titik atau tidak satu iota pun dari hukum Taurat itu batal. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah dalam kerajaan Tuhan. Tapi barang siapa yang mengajarkan segala hukum Taurat, maka dia menduduki tempat tertinggi. Kata si Paulus di Galatia 2, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Coba.
Paulus mengatakan tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bertentangan. Itulah cara kita mendeteksi bahwa yang mendatangi si Paulus penyesat ini adalah Kristus palsu. Makanya ada salam dua Kristus. Jadi kita berbicara di perjanjian baru ya. Kristus palsu dan Kristus asli. Kristus anak Maria ya, dan Kristus yang mendatangi si Paulus. Sehingga apa kata Yesus? Dia akan menyesatkan banyak orang. Kata Yesus, jangan kau percaya sebab Mesias-Mesias palsu itu akan mengadakan mukjizat dan tanda-tanda. Mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Udah camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Yesus sudah wanti-wanti. Tapi kenapa ini ya, Kristen ini malah percaya sekali kepada si Paulus. Lebih mengimani kata-kata si Paulus daripada perkataan Yesus anak Maria. Padahal ngaku-ngakunya dia pengikut Yesus anak Maria. Dia tidak beragama, katanya dia pengikut Kristus. Ya Kristus apa dulu? Kristus palsu. Salam dua Kristus, Kristus penyesat dan Kristus asli. Buktinya, kalau memang yang kalian ikuti itu benar, ya kenapa Kristen itu berkembang di agama pagan sana, di Roma Yunani? Paulus membawanya ke sana karena di sana itu doyan babi, tidak sunat, laris manis di sana di Roma. Itu bukti ya bahwa yang mendatangi si Paulus adalah Kristus palsu. Nek lagi ini saudara El Sadai. Selamat siang, luar biasa narasimu Bunda Rama. Ya iyalah bang. Lagi nih gini, kita pakai data berani nggak Bible kalau ya. dihukum netral secara akademis dan profesional, Duara? Aduh Mama di mana-mana Ayo, kalian tuh curang. Jawab, ya dan tidak. Di roomnya siapapun curang. Berani. Curang. Kalau kami di sini bang, kami hanya menuntut kalian itu pakai data. Iya, Bang, aku tunggu dulu. kalian kalau saya diskusi tuh bang, nggak muluk-muluk. Saya hanya menuntut kalian pakai data. Enggak, kau jawab dulu. Kalau cuma Kalau ada ilmu, cowok ya. pasti pede kamu. Berani nggak? Kenapa kemana-mana di sini Gimana? aja bang? Pendetamu aja bang mencret. Naik kau nanti di room netral. Oh Soki bang, dengar ya, dengar aku kasih tahu bang. Dengar dulu. Kau simak dulu dah bang, simak dulu. Jangan Kami cuma ini bang sudah malang balik. Aduh ya Allah. Kami Kita udah nanti bertahun-tahun dua arah, punya. harus jawab, guys. Aduh ya Allah, ya Allah. Enggak. Bang, host kasihlah moderator aku biar Berani mute. nggak? Kau dengar dulu lah. Pendetamu aja mencret bang. Torosoki tuh aku naik di sana berapa menit kita ditendang diturunkan ya. Jeki Sembiring naik di situ cuma berapa menit ditendang diturunin. Pengecut. Kalau kalian itu kami kasih waktu, yang penting kalian pakai data dalil, jangan congor. Kami jijik sama congor-congor babi kalian ya. Kemudian kami itu bang sudah lama di Zoom menghadapi pendeta kalian, Martin Ale, apalagi itu pendeta-pendeta, mencret mereka bang. Karena kenapa? Yang dia debat itu Bible-nya sendiri, bukan kami yang dia debat. Dia berdebat dengan Bible Anda sendiri. Makanya kalian itu selalu mencret. Lawan Anda Bible Anda, bukan kami loh. Yang saya bawakan tadi itu data-data di Bible-mu. Belum saya masuk di Al-Qur'anku. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu Al-Qur'an kanu sudah nyata kalian penghuni neraka jahanam. Tapi saya tidak ke Al-Qur'anku bang, kau tidak imani. Saya bawakan data-data Bible-mu. Jadi Bible-mu yang kau lawan. Belum kami kau lawan, belum Al-Quran kami, belum Islam kau lawan, Bible-mu kau lawan. Baru Bible-mu ku tunjuk data, kau sudah mencret semua. Karena yang kalian imani hanya dogma doktrin, bukan data-data Bible. Oke ya, belum lari ke Al-Quran aku bang, belum. Ini baru data Bible-mu, kau sudah ngomel-ngomel, mencret. Pendetamu aja kita, pendetamu aja mencret. Kenapa? Karena mereka berusaha melawan Bible-nya sendiri, berusaha melawan. Jadi ya teman-teman ya, mereka itu ya para yang sekolah tinggi-tinggi STT ini ya.
Mereka bersekolah tinggi-tinggi bukan untuk paham dengan Bible, tapi untuk bagaimana memplesetkan. Semakin tinggi pendidikan seorang pendeta itu, dia lebih semakin pandai memplesetkan, memutarbalikkan. Bukan berbicara dari hati, tapi dari akal-akalan mereka. Apa yang kau buka itu El Shaddai. Keren ini El Shaddai dia bawa. Ganti dulu kita ngomong dulu. Saya buktikan Paulus Gelap tidak sekali, Bang. Gelap sekali, Bang. Coba kau terangkan sedikit, terangkan, Bang. Gelap sekali. Oke, saya terangkan ini. Nyalakan. Nah, bagus. Nah ini Apa ya, itu, Bang? kita baca Nomor dalam berapa 1 itu? Korintus 8 ayat Suara. 8. Bang, kalau kau Ah. bicara jangan kau ngemut permen, Bang. Ayo Bukan buang dulu bermut. permen. Nah, kita baca ini ya. Oh. Ini suaramu apa ya. dikatakan Nomor Paulus? berapa Nah, itu? dengar ini. Ini. Nomor Bagi berapa? kita Nomor hanya berapa? ada satu Elohim. Nah, ini dengar ini. Nah, bagi kita katakan Paulus. Ini. IMB Bagi dipakai kita ya. hanya ada satu Elohim, yaitu Bapa. Yang dari Dia berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, Ya, kenapa dia? Maksudnya Yang nih, menyesatkan. Ya, itu Apa kan di yang situ disesatkan Yesus sini? Tuhan. Ya, Yesus Tuhan, Bang. Sementara Yesus berkata, "Ih, kenapa dia ya?" Bang, baca itu, Bang. Coba baca. Matius 11, Bang. Baca Matius 11:15. Kok lari Ayo, Bang. ke Matius? Yesus Kan berkata kita, di situ, kan Bang. kita bicara Bang. Paulus. Ya Allah, Bang. Paulus. Paulus berkata di situ, Yesus Tuhan toh? Ya benar. Ya. Paulus berkata Yesus Tuhan. Oke, kita Ya, benar. buka ya, Bang ya. Kita buka Matius. Matius berapa? Oke, kita buka Matius. Matius berapa? Ini kita buka. Nah, Matius berapa? Matius 12. Oke, kita baca Matius Iya, 12. Ayat berapa? Matius 12 ayat berapa? Iya, Bang. Matius 12. Bentar. Aduh, ya Allah, tunggu buka dulu. Matius. Bentar, Bang. Matius 11:25 coba buka, Bang. Tadi Paulus berkata